Halo Hoppers, kami Coklat. Dan Astrid lagi main ke kantornya Hops ID. Yeay. Mantap. Terima kasih buat Coklat dan Mbak Astrid yang udah ngeluangin waktunya ya buat main Siap. ke kami. Senang hati. Nah, kan abis ngeluarin single baru nih langsung aja aku nanya soal single Wajar Oktober ya? Ya. Akhir Oktober. Nah, boleh diceritain sedikit atau banyak deh terserah soal single Wajar ini. Oke, Siapa Sob? mungkin kita agak sedikit mundur ya. Oh, boleh. Cerita dari sekitar bulan April 2021 ini Coklat bertemu dengan Astrid. Karena pada saat itu vokalis kita Ayu sedang cuti hamil. Dan akhirnya kita bertemu Astrid untuk kita ngobrol soal Astrid mau nggak kita berkolaborasi. Dan akhirnya juga Astrid dia oke. Dan kami melakukan latihan, bikin konten, banyak aktiviti yang dilakukan Coklat X Astrid pada saat itu, dan ada beberapa jadwal manggung juga pada saat itu yang akhirnya nggak bisa kita jalanin karena pada saat itu ternyata terjadi PPKM. Nah, karena PPKM itu kami punya cukup waktu lah akhirnya untuk kita bikin single baru yuk gitu. Akhirnya bikin single baru, ada 2 demo yang gue bikin, yang gue dengerin ke Astrid pilih satu dan itu Wajar, dan terus jalan tuh. Akhirnya mulai dari demo, kita rekaman, sampai selesai rekaman itu segala macam itu sekitar 2 bulan. Menunggu waktu lagi sekitar sebulanan lebih, dan akhirnya di Oktober itu kita rilis. Jadi secara proses sebenarnya tidak lama sih, mulai dari April sampai akhir Oktober itu kita bener-bener gelinding, mulai dari latihan, bikin konten, bikin lagu, dan akhirnya berhasil merilis single Wajar. Lebih kurang seperti itu langkahnya. Berarti bikinnya semuanya bareng-bareng, mulai dari lirik sampai lagu. Apa kayak liriknya ada satu orang yang bikin siapa? Enggak, itu gue yang bikin. Jadi dari musik dan liriknya gue bikin. Ada 2 lagu gue bikin. Terus memang kebenaran pada saat itu mood gue juga lagi seperti itu ya, lagi agak-agak gloomy, ballad gitu deh. Nggak wajar. Lagi. Kenapa Bang? Bisa cerita nggak? Dia wawancara. Enggak, dan memang maksudnya dari 2 lagu yang didengerin ke Astrid, memang gue pikir sih memang wah, kalau Coklat berkolaborasi sama Astrid sepertinya sih memang akan lebih menarik, akan lebih oke kalau lagunya ballad gitu loh. Dan lagunya ballad. Nah, kita juga bekerja sama produser Irwan Simanjuntak, dan akhirnya pas Astrid pun sudah memilih lagu, dia masuk ke dalam lagu itu seperti kayak nyemplung aja gitu, nggak banyak kesulitan berarti, dan akhirnya ya lagunya jadi deh seperti itu. Berarti ada 2 demo Ya. yang didengerin ke Mbak Astrid. Nah, Mbak Astrid akhirnya kenapa yang ini aja nih yang Wajar gitu? Iya, jadi Satu lagi nggak wajar. iya. Artinya nggak wajar. Jadi waktu itu dikirim ke aku tuh ada 2 lagu, belum ada judulnya gitu. Ya biasanya tuh aku kalau dengerin lagu itu biasanya memang ngedengerin ininya ya, melodi vokalnya gitu. Jadi malah liriknya nggak kebaca sama sekali gitu. Jadi enak nggak ya dinyanyiin gitu, dicoba nyanyiin gitu. Nah, ternyata emang di lagu yang Wajar ini yang paling nempel gitu ya, nempel, terus aku masih bisa nyanyiin terus gitu. Terus begitu ngelihat liriknya gitu ya, ini kok agak memang ceritanya kan tentang mencintai, itu adalah hal yang wajar. Tapi kayak ada kepedihan yang lebih ini nih di lagu ini sebetulnya ya. Kepedihan masa lalu. Mencintai siapapun tuh hal yang wajar. Iya. Gitu. Tapi siapapunnya dihilangin. Ini kok kayak rasa-rasa yang pernah ada gitu kayaknya ya, gitu maksudnya kayak recall gitu loh. Jadi ya akhirnya aku ini sih kayaknya yang paling cocok aku nyanyiin gitu. Jadi aku pilih lagu ini. Berarti tadi perasaannya pas bikin Mas Edwin ya? Ya. Lagi gloomy. Yoi. Kenapa tuh? Ya, terus terang sih kalau buat aku sih memang mengungkap masa lalu itu sebuah ide lagu yang yang nggak susah untuk diulik lah. Ya. Sesuatu yang susah untuk nggak sulit untuk diterjemahkan ke dalam lagu gitu, karena kalau hal yang relevan zaman sekarang tuh kalau kita membuat lagu juga kalau kita bicara cinta ya, biasanya kalau buat Coklat biasanya kita bikin cinta tanah air, hal seperti itu gitu. Dan lagi kalau kita membuat cinta lagu yang terjadi cinta seseorang masa kini gitu,
bisa banyak yang marah nanti. Iya, nggak relate ya sama kita ya. Ya itu cinta, itu masa lalu. Maksud gue begini, kalau buat gue adalah semua orang pernah mengalami ini, mencintai seseorang tapi dia ragu gitu loh, tapi dia semacam salah nggak ya. Nah di lagu ini tuh kayak kita memberi kekuatan, mencintai seseorang, mencintai itu tidak pernah salah. Mencintai itu adalah hal yang wajar, hal yang tulus. Jadi lu mau ngutarain boleh, lu mau nyimpan boleh, tapi mencintai itu adalah hal yang wajar, itu adalah hal yang tidak salah. Yang salah tuh siapa? Mungkin target lu, bisa begitu. Iya, tapi intinya adalah mencintai itu bukanlah kesalahan. Atau orang yang sudah berpasangan ya. Atau punya orang lain lu cintain. Nah, ada sih gitu. Dulu ya. dulu ingat dulu. Kalau apa prosesnya tadi berapa sekitar 2 bulan, ya? pokoknya 2 bulan. Sampai rilis. Nggak ada kesulitan sama sekali berarti gitu. Mungkin Astrid cerita? Iya, Enggak ya? sebenarnya bener-bener ini adalah apa ya, kolaborasi mengeluarkan single Wajar tuh hal yang nggak disangka gitu, karena awalnya memang awalnya cuman menggantikan Ayu sementara dalam hal manggung gitu ya. Tapi akhirnya gara-gara kita teman lama juga, udah dulu pernah satu label berapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Jadi kita tuh udah familiar sebetulnya, nggak asing gitu. Jadi begitu ketemu lagi di sini ya udah akhirnya kayak bikin apa lagi nih gitu. Kan udah bikin konten YouTube nih gitu. Akhirnya kalau bikin single gimana nih gitu. Ya udah akhirnya semulus itulah gitu, semulus itu. Mas Axel benar. Woi. Halo, maaf tadi di jalan banyak mobil. Oh ya. Iya. Soalnya dia naik kapal. Kalau banyak kasur di hotel. Gue pikir ada komo makanya macet. Oh my Lo god. tahu lo ya? Anak lama juga. Apaan sih itu? Oke. Nah, terus bakalan ini nggak Mas kira-kira yang demo berikutnya bakal dikeluarin lagi nggak? Sejauh ini sih kita fokus di Wajar ya. Wajar. Maksudnya sejauh ini mulai dari pertama kali kita bertemu Astrid dan akhirnya sampai sekarang itu benar-benar mengalir dengan baik, dan sebenarnya juga kita juga nggak terlalu berpikir yang lebih jauh gitu, tapi menarik nih jalan terus gitu. Nah jadi kayak sekarang juga kita lagi sangat fokus di Wajar, kita lagi promoin ini, kita lagi bikin konten yang berhubungan dengan lagu ini segala macam. Jadi sejauh ini sih kita belum terfikirkan untuk setelah ini kita mau ngapain gitu loh, karena memang menurut aku ya kolaborasi kita ini kayak kolaborasi bersenang-senang, dan ya karena nggak terlalu banyak mikir jadi asik ya, asik ya, yeah, jadi seru gitu. Terus kalau kita terlalu banyak dipenuhi target itu jadi ya nggak tahu sih, Stres sendiri kayaknya ya. kayaknya kita lagi asik untuk mengalir aja gitu. Nah, kalau pemilihan Mbak Astrid ini sendiri kenapa dipilihnya Mbak Astrid dan Mungkin ada yang mau nambahin? Ernest? Coba. Kenapa Astrid? Ya voting sih ya tadi. Sempat via SMS ya. Mau siapa nih, mau Astrid, Titi DJ atau apa? DJ Kok itu DJ? Ya mungkin karena memang apa ya, kita udah enak ngomongnya, terus referensinya kurang lebih sama, dan kalau dibilang ada calon lain atau enggak, pada saat itu memang kita udah fokus kayaknya pengen Astrid deh, karena memang punya background sejarah yang cukup dekat lah kita dulu gitu. Mungkin itu salah. berarti kandidat lain waktu itu nggak terpikirkan. Enggak. Karena kandidat yang lain udah terlibat sama partai, jadi kita nggak. Siapa tuh? Biar heboh aja. Heboh aja. Nah sebenarnya gini, karena Astrid ini kan kita mau bikin sesuatu yang kalau misalkan untuk bikin suatu karya yang baru gitu, either itu cuman konten atau lagu, kita pengennya sesuatu yang berbeda gitu loh. Jadi kita nggak pengen bahwa ngajak temen yang benar-benar rocker nih, yang biasa main distorsi. Astrid ini kan terakhir lebih ke diva ya. Wow, diva, wow. Kita saling men-challenge gitu antara Coklat dengan Astrid. Coklat bisa nggak memainkan lagunya Astrid kalau untuk live, such as jadikan aku yang kedua gitu kan, masih relate nggak kita gitu loh. Kita ter-challenge satu sama lain. Astrid pun mungkin gitu kali Cici. Iya. Bawain lagu Karma Bendera yang ada angernya gitu. Dan ternyata kemarin kita habis main di satu buah event, kita lihat
dia nih headbang loh. Coba lihat Oh, iya. kakak ini headbang gitu. Ternyata sebuah apa ya? Sebuah vibe baru yang kita ketemu dan ternyata ya kolaborasi kita berhasil ya gitu ya. Iya, sejauh ini menarik. Gitu loh. Kalau misalnya Coklat kolaborasi sama Alanis Morissette gitu, kalau dia mau gitu kan. Ya mungkin kayaknya biasa aja karena kita sama-sama alternatif rock, tapi kalau Astrid tuh mungkin sesuatu yang different, sesuatu yang beda. Ya di Wajar itu terlihat sekali sih gitu loh. Berarti memberikan warna Yes. Iya. baru. Oke, selanjutnya kalau kepikiran nggak? Belum kepikiran kali ini ya. Ini kan sama-sama senior nih, Coklat senior. Waduh. Senior high school. Gimana gitu? Senior high school. Maksudnya mungkin nggak Coklat bakal ngegandeng yang muda-muda yang sekarang baru gitu. Oh, ini udah nggak muda ya? Salah nih saya. Aku? Dia udah junior ya. Waduh. Kok Umur mainannya, ya. mainannya umur sih? Umur ya. Iya, jangan umur dong. Coba Indah ya. Di sensor dulu. Tambah update nih. Oh. Ya, kalau Kan Axel udah muda ya. Kayaknya udah enggak gitu. enggak sih sebenarnya kalau kita buat Coklat memang pertama berkolaborasi memang secara warna dulu itu yang paling penting buat Coklat ya. Jadi bersama Astrid tuh memang kami udah kenal lama dan kami juga tahu dulu juga Astrid adalah juga dia juga sering menyanyikan lagu-lagu pop rock alternatif. Itu yang jadi memang paling nggak itu match sama Coklat. Kalaupun Coklat misalkan ke depan akan berkolaborasi dengan siapapun juga itu kita juga pasti memilih yang kira-kira yang mungkin bisa cocok sama Coklat. Pertama itu. Dan kedua lintas generasi itu juga menarik gitu loh. Tapi memang kita juga belum tahu siapa yang mungkin sih untuk kita ajak gitu. Apakah lintas genre, apakah lintas umur? Tapi ya itu menarik sih karena kalau kayak di luar negeri kan juga kayak Coldplay sama BTS gitu kan ya segala macam. Dan justru kalau kita pengennya kolaborasi yang lebih tua supaya kita muda gitu. Benar. Oh gitu. Kita yang ya. mudanya gitu lah. Ada yang lebih tua. Pahlawan nasional gitu kan. Bayar Supratman mulai itu. Mukanya udah di duit gitu. Nah kalau aku lihat di video klipnya itu di kayak gurun gitu. Oh, itu, Iya, itu iya. asik banget tuh. Excel mungkin bisa cerita ya. Coba ya. Ini Paling paling ini berkesan ya Di Axel. itu tuh sebenarnya ternyata dekat dari daerah gua kan tinggal di Tangerang. Tapi gua sebelumnya nggak pernah tahu ada tempat itu. Itu di Tangerang baru. Tangerang kurang lebih sih dari BSD itu masih sekitar satu jaman lah ke sana. Malah Ernest udah pernah ke sana. Iya, naik sepeda. Terus akhirnya gue search kan tebing koja namanya. Ada yang bilang juga itu kandang Godzilla atau apa gitu kan. Pas lihat di Google emang ternyata tempatnya bisa ada tempat sebagus itu gitu loh yang nggak pernah gue tahu ada di dekat daerah rumah gue gitu. Yang serunya memang yang paling kasihan pastinya Astrid karena dia udah make up dari jam 2 subuh terus sampai siang. Kalau gua kan cuman ambil air gini doang langsung jalan tidur udah pakai jeans gitu kan, tinggal pakai ini berangkat udah jadi semua. Cuman emang kita harus naik ke tebing kan, sedangkan ya yang kebetulan gua pakai heels juga jadi kami berdua nih pakai heels, kalau yang lain gampang. Iya. Gua pakai heels 10 cm. 10 cm. Kacit pakai berapa ya? 5 ya, tapi lumayan lah, akhirnya kita ya pakai bantuan tambang. Tempatnya tapi bagus banget. Iya. Ya, seru. Terus ini Karena apa? kanan kecil ya? Kanan kecil. Tempatnya tuh rindang sekali, adem gitu. Oh, wow. Panas banget. Jadi alias mungkin ya itu tantangannya sih. Itu tantangannya karena kita dijadwalkan syuting itu selesai jam 10.30. 10.30. Jadi Astrid sudah make up dari jam 2, jam 5 kami udah menuju venue. Nah, mulai dari matahari terbit sekitar ya udah agak pagi banget sih, sekitar jam 7 kurang itu udah mulai syuting tuh. Udah mulai syuting jam 8 tuh udah Terik ya? Awalnya kita nggak paham ya kenapa harus jam 10 cut. Iya. Pas di sana, oke. Iya sih. Kita Jam 8-an lewat ya udah. Kita menganggap tuh sutradaranya bagus ya, bagus. Kita nganggap waktu pertama briefing, ini sutradara ambisius sekali nih, jam 10 udah kelar. Taunya Ini berambisi banget, Iya. cepet kelar. Ternyata nggak bisa jam 9 aja ya kelarnya. Kebayang kita rata-rata pakai bajunya 3 piece. Astrid pakai dress. Iya. Mataharinya itu jam 8, jam 9 pagi itu udah sekitar hampir menembus 31-32 derajat direct sunlight gitu. Yang artinya kita tadinya bercanda-bercanda di payung aja tuh cuma tinggal kita diem.
Dan akhirnya kita menemukan bahwa si video klip ini challenge-nya selain kita di sana, gue kan main bass, gue nggak megang bass sama sekali, harus bisa menggambarkan kontemplasi tentang lagunya, dan gue harus melawan udara panas pakai jas. Jadi gue ngerasain jadi pas pampres kayak gimana tuh, berdiri pakai baju lengkap gitu kan. Kalau Axel merasakan jadi apa sih, figuran ya? Iya. Akhirnya gue sekarang merasakan gitu ya, maksudnya jadi figuran itu tetap penting karena dia harus selalu ada di belakang. Dalam cuaca apa? Iya, tapi Sebuah adegan itu nggak penting kalau nggak ada background. Nggak bagus Iya. gitu. Jadi emang figuran itu ternyata yang kita anggapnya selama ini mungkin agak kurang dihargai ya. Tapi Terus itu paling penting. Karena sekarang saya jadi figuran dan saya merasa paling penting kemarin di sana. Itu kenapa itu tempat itu dipilih? Kita sih nggak milih sih. Itu kreatifnya dari Director ya. Dia tim kreatifnya dia nemuin kayaknya di sana, dan ternyata memang pas banget sama lagunya. Ya. Dari tone colornya yang dia pilih pertama dengan teksturnya batu-batu, terus warnanya agak ketanah-tanahan. Jadi semuanya warnanya itu hampir earth tone banget gitu. Ya. Dan lagunya gloomy gitu. Terus hampir semuanya sepanjang shoot itu semuanya hampir dipakai, kita pakai slow mo. Ya. Jadi kerasa banget itu gloomy ya. lagunya. Dan kita di direct untuk bisa berakting. Iya. Walaupun saya pernah nominasi Piala RT, jadi Tapi udah lihat belum video klipnya? susah banget loh Udah, actingnya. Itu ekspresi dapat nggak? Sih nggak usah nilai nih. Jadi ya? Dapat nggak? Semua itu yang ada di kepala gua tuh. dia takut jujur lagi. Takut gak enak nih orang tua, sebentar gue jujur. Itu sih kendalanya kita, karena ya Sampai netizen air mata. nggak pakai alat musik, lokasinya kayak gitu, dan kita harus bisa berakting. Susah sih. Iya. Cuaca yang seperti itu. Iya. Kontemplasi. Kontemplasi. Panas Itu kata-kata yang selalu keluar di saat kita syuting. Kontemplasi. Kunci ditempel isolasi. Boleh. Mungkin di video klipnya juga kenapa pakai hitam-hitam kayak sekarang itu karena biar merepresentasikan lagunya kah atau enggak? Sebenarnya kalau hitam ya, Ya, kita nggak terlalu bagus terlihat dalam betul. mata lain. Masalah proporsi ya. Jadi Karena yang ada di lemari kita cuma Iya. itu doang. Sampai pembantu saya kalau buka lemari, Pak, baju hitam putih mulu, Pak, nggak ada yang lain gitu loh. Emang baju hitam. Emang semua. kita emang suka hitam sih. Udah dari zaman dulu juga coklat. Doyannya hitam. Panas. Biar kelihatan putih. Biar melangsingkan kayaknya. Tapi kalau tahu bekas sepanas itu sih kita nggak akan pakai hitam sebenarnya. Iya ya, kalau tahu ya. Karena nyerap banget itu ke dalam. Berarti proses syuting beneran beres itu 1 hari itu aja. Iya. Ya, Yes. betul. Beres banget. Tepat guna sekali. Kita bekerja sama dengan tim yang anak muda semua, terus Iya. mereka inovasi ya, tepat banget waktunya. Timelinenya keren sih asli. Emang generasi muda sekarang tuh mantep banget ya, bikin konsep dari mulai konsep sampai finalnya tuh udah oke banget deh. Sampai pelaksanaannya juga ya, Pelaksanaannya. enggak ini. Gitu. Ada satu yang kelewat. Kenapa Mbak Astrid akhirnya mau dipinang? Kenapa sih? Ginang kedua ya. Kenapa ya? Kita liatin dia gitu. Nggak boleh salah ngomong. Jadi panik nih. Ya jadi awalnya sebenarnya jujur aja awalnya ragu-ragu waktu diajakin gitu. Terus mungkin Kayak kalau bulu tangkis kamu ragu Iya, icuk. Ragu-ragu icuk. Ini jokes bapak-bapak banget ya. Iya ketahuan. Jadi awalnya ragu-ragu, sempet yang kalau misalnya teman-teman coklat ngajakin ini 10 tahun yang lalu mungkin aku masih mengiyakan gitu. Tapi sekarang ragu-ragu apakah masih bisa ya gitu. Jadi ya sempat bilang sama teman-teman coklat kalau kita latihan dulu deh gitu. Mungkin dicoba dulu, jangan langsung gitu. Jadi kalau misalnya di latihan tuh ternyata emang Astrid udah nggak cocok ya kayaknya ya untuk nyanyikan lagu-lagunya coklat dan sebagainya gitu. Jadi akhirnya kita latihan, ternyata ya udahlah, apa sih nggak cocok gitu katanya. Ya udah, jadi aku jadi yakin gitu. Begitu mereka yuk jalan aja gitu, ya udah ayo gitu. Berarti nanti misalnya Mbak Ayunya udah beres, Ya. itu bagaimana? Apa Ini dua atau nanti. Bagusnya gimana menurut lu? Kok nanya balik ke Coba bagusan mana? Ya, menarik, seru sih. Sebenarnya juga memang
apa ya waktu ya seperti Astrid bilang tadi gitu loh, buat Coklat juga waktu ngajak Astrid juga kita juga wah kira-kira Astrid masih mau nggak ya, masih berminat nggak ya gitu. Dan ternyata juga syukurnya juga dari mulai latihan sampai segala macam lancar, dan Ayu juga sangat support pada saat itu. Support. Kita bilang kita akan berjanji sama Astrid, dan memang kalau waktu itu juga kita sempat bikin konten ya, kita sempat bikin konten baru bareng yang mana Ayu juga, ada Ayu dan ada Astrid juga. Ayunya lagi hamil. Itu sih asik banget ya, karena komen-komennya juga wah ini nyanyi berdua terus dong apa segala macam. Ada juga yang wah kayak lebih asik Astrid deh, lebih asik Ayu, ada yang begitu-begitu gitu. Dan menurut kita sih ya itu sebuah hal yang menarik gitu loh. Tandanya juga fans punya atensi yang bagus terhadap apa yang kami bikin gitu loh. Dan ke depan juga seperti yang kita bilang tadi gitu loh, maksudnya kita nggak mau terlalu banyak mikirin harus seperti apa dulu, kita nggak mau terdistorsi sama hal-hal seperti itu, karena terus terang Coklat punya karir, Astrid juga punya karir solo gitu loh. Maksudnya kami sekarang lagi berada dalam track untuk bersama gitu, dan kedepannya seperti apa kita lihat waktu aja, karena gimana ya, kayak dari mulai kita di single kemarin kita udah sempet beberapa kali gigs itu menarik gitu loh sama Astrid, asik banget gitu. Ya itu tadi Astrid ternyata bisa kata Roni bisa headbang juga gitu. bisa membawa emosi seperti yang kita harapkan gitu loh. Dan setelah ini Astrid emosi turun dari panggung. Ya seperti apa Ayu sama Astrid kita nggak mau bocorin. Iya dong. Iya. Penasaran kan? Sama dong. Sama. Tapi boleh kan dicoba Mas Astrid headbang sini. Ada One Direction nggak? Ada lagu One Direction nggak? Aku mau nanya nih, kayak tadi aku bilang ya, senior nih bakal gitu, senior. Main umur terus. Nah, apa sih bedanya yang kerasa banget nih ya, yang zaman dulu dong yang sekarang tuh dalam bermusik? Bermusik ya? Iya. Oh kalau zaman dulu tuh kita bisa denger lagu kita di radio tuh kayaknya udah pengen nangis. Pertama kali Coklat lagunya diputar di radio tuh, gue pribadi tuh kayak wah gila, mata gue berair-air. Sekarang potong kambing ya? Potong kambing itu langsung satu kampung gue semuanya wah gitu heboh. Tapi kalau sekarang kayaknya memang semua platform udah ada, digital, streaming, terus download bisa, bahkan sampai ke yang analog, vinyl segala macam udah ada. Harusnya musik sekarang itu jauh lebih mudah untuk dinikmati dalam genre apapun gitu loh. Jadi untuk musisi kayaknya nggak terlalu sulit untuk berkarya sekarang, karena hampir semua udah ada gitu loh. Kalau dulu kita harus fight dengan satu genre aja udah banyak temennya gitu, udah banyak musuhnya istilahnya. Kalau sekarang ya bikin sendiri, produksi dari rumah sendiri, dari mulai produksi sampai post pro sampai promosi bisa dikerjakan sendiri. Jadi sekarang lebih cenderung lebih mudah ya gitu. Secara color musik juga kalau sekarang sebenarnya, kalau dulu mungkin wah belum ada musik yang kayak gini dieksplor, belum ada musik seperti ini. Kalau kayak sekarang tuh sebenarnya udah berbagai jenis musik sudah dieksplor gitu loh. Jadi kalau kita mau merilis karya itu pinter-pinter kita untuk gimana ya caranya untuk menghasilkan sesuatu gitu loh. Karena pasti orang ada bilang itu bukan suatu hal yang baru, itu terlalu begini. Nah jadi terus berikutnya lagi ya tadi, kalau jadi musisi sekarang bukan hanya mikirin lagu doang gitu loh. Kayak sekarang kita juga harus mikirin sosmednya harus seperti apa ya, terus kontennya harus seperti apa ya, apa segala macam. Packagingnya bagaimana? Betul. Ada yang nambahin? Kalau dulu tuh mungkin kalau penulisan lirik ya yang gue lihat ya, umumnya kan memang rata-rata kehidupan, tentang cinta dan lain. Sekarang tuh lebih menariknya karena masalah sosial aja bisa jadi sebuah lirik yang keren, dan itu banyak banget gitu loh. Gue pernah dengar juga kalau nggak salah salah satu musisi indie yang ngetop, dia nulis liriknya dari semua tema yang ada trending topik di Twitter. Itu kan keren. Maksudnya itu bisa terjadi sekarang, dan linguistiknya jauh lebih kompleks dibanding zaman kita dulu ya. Karena sekarang memang benar-benar lirik tuh udah nggak standar sih menurut gua. Ya. Tapi kalau buat gua sih maksudnya satu hal yang penting juga buat seniman gitu, harus sadar dengan karakteristiknya gitu loh. Harus sadar dengan seperti apa yang memang dia sukai, dengan seperti apa yang dia biasa
dia bikin dan berusaha beradaptasi yang dengan yang lain, tapi bukan berarti akhirnya dia juga menjadi A, menjadi B, menjadi C gitu loh. Karena iya, menurut gue juga misalkan buat gue gitu loh, buat coklat gitu tiba-tiba kami menjadi sok terlalu kekinian gitu loh. Itu juga bukan hal yang bijak menurut gue gitu loh. Bisa saja orang-orang kekinian, gue mendingan mendengerin band masa kini daripada coklat sok kekinian gitu. Begitu juga dengan yang orang-orang pendengar lama gitu, mungkin mereka tetap karakteristik itu harus selalu diperkuat menurut aku, dan beradaptasi itu penting tanpa mengurangi atau menghilangkan karakteristiknya. Tapi buat coklat sama Bastard sulit nggak bersaing di yang sekarang? Dari dulu sih sulit. Namanya di musik itu di musik itu sulit. Di Indonesia kan banyak orang membanding-bandingkan antara industri di Indonesia dengan negara lain ya. Apalagi Amerika dan Inggris yang industrinya udah bisa dibilang kalau zaman dulu ngomongnya adalah kita ketinggalan sekitar 100 tahun sama mereka. Sekarang kita balik. Kita memang punya universe sendiri. Indonesia itu beda sendiri musiknya. Jadi kalau misalkan kita diserang oleh K-pop, kita diserang dengan British Invasion balik lagi atau segala macam ya, kita harusnya punya karakteristik sendiri. Kesulitannya ya akan sulit terus selama kita serius pasti. Kalau yang gampang-gampang aja kita nggak akan serius. Kita nggak akan serius, kita akan menyepelekan apapun yang kita lakukan kalau gampang. Tapi kalau sulit pasti kita akan menjaganya dengan baik-baik. Makanya kita selalu menganggap industri musik itu hal yang sulit. Itu nggak ada yang gampang gitu. Kita harus serius kerjainnya. Kalau mau bercanda-bercanda mendingan bikin mie instan aja gitu. Bikin mie instan aja di rumah gitu loh, gitu. Tapi memang tingkat kesulitannya berbeda-beda. Beda-beda. Kalau dibilang lebih susah mana nggak bisa dibandingkan. Itu nggak apple to apple sih. Karena memang kondisi sekarang itu kan ada sosial media di mana orang mempromosikan tuh jauh lebih gampang dibanding zaman dulu. Kalau zaman dulu kita benar-benar harus nunggu antri masuk ke chart radio, harus masuk ke clear top 10 yang clear top 10. Susah banget masuk chartnya, maksudnya itu ampuh. Iya, kurang lebih seperti itu lah. Dewi Sandra kan. Kesulitannya PPKM. tapi ya itu aja. Itu salah satunya. Itu sulit banget. Salah satunya. Pandemi gitu buat seniman itu hal yang juga nggak pernah kita. Online konser itu susah loh. Iya. Nggak ada yang nonton, aku bayangin. Itu susah. Tapi kemarin udah ini ya, udah mulai gigs offline. Offline udah. Berapa kali ya? Udah ada 100 kota kemarin. Online tapi. Online. Sekali jalan 100 kota yang nonton. Iya. Juga cuma satu-satu. Oke, berarti sama kalau udah zaman digital nih, masih cetak fisik gitu nggak sih? CD, kaset? Kita belum terus terang sih sudah berapa terakhir Coklat merilis album itu 2000 album Like itu kita rilis secara indie tuh what year? 2016 ya? 16 ya? Gitu. Ya 15-16. 2016 itu terakhir kami rilis gitu. Itu buat Coklat ya. Tapi kalau gua perhatiin sih sekarang sih masih banyak sih, ada yang bahkan ngerilis vinyl, ngerilis CD, ngerilis kaset, collectible items jadinya ya. Kaset juga ya. Barusan gue habis makan di restoran ditawarin CD kok. Tahu kan restoran apa? Ditawarin CD. Terus secara fisik itu masih gue pas bayar, enggak mas, udah nggak punya player di mobil gue juga udah nggak ada playernya gitu loh. Tapi ternyata masih ada. Berarti kan memang masih ada segmennya ada. Secara target sih kita masih ada ya Ron ya. Masih ada. Maksudnya buat Coklat sih kita kepikiran mungkin tahun ini, mungkin tahun depan kita akan merilis album. Mungkin itu akan jadi album ke-10 dan kalau bisa sih lengkap formatnya kita ini. Kalau kita ngerilis album itu, kalau kita bicara digital itu udah pasti 10 lagu atau berapa lagu itu pasti ada di platform digital, full satu album itu pasti ada. Tapi salah satu hal yang menunjukkan kalau misalnya resmi itu buat kami adalah fisik harus dirilis gitu. Berapapun jumlahnya ya, dimanapun dijualnya, tapi itu seperti jatuhnya kayak merchandise gitu. Iya. Tetap harus. Karena beda loh kalau misalkan kita dengar di let's say Spotify ya gitu kan, suka ada artworknya, kadang-kadang disusupin video. Tapi pada saat kita dengerin lagu, kita pegang covernya tuh akan berasa sangat beda gitu loh. Kita tahu yang mixing lagu ini siapa, segala macam tuh kita tahu, kita bisa pegang. Bahkan kalau misalkan kertasnya dikasih wangi-wangian kayak surat zaman dulu, pada nggak tahu surat ya? Nggak tahu kan surat cinta nggak pernah ya? Kertasnya udah wangi loh. Kertasnya wangi loh, nggak tahu kan? Nah gitu loh. Dibuka wangi itu pasti akan memberikan. Jadi hubungannya fisik ya? Yoi. Bukan online ya? Hubungan online sama hubungan fisik lain.